Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Imtuna dengan NIM 821423009. Saya dari kelas B S1 Farmasi 2023. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu analisis volumetri. Analisis volumetri adalah analisis kualitatif yang didasarkan pada jumlah atau volume suatu larutan yang telah diketahui kontraksinya, yang diperlukan untuk bereaksi sempurna dengan sejumlah komponen larutan yang belum diketahui kontraksinya. Volume pada jumlah reagen ditambahkan tepat sama dengan diperlakukan untuk bereaksi sempurna oleh zat yang dianalisis. Selanjutnya ada tujuan dalam praktikum. Yang perlu kita ketahui tujuan dalam praktikum ini yaitu yang pertama menentukan kadar asam asetat dalam cuka dapur, yang kedua menentukan kadar asam salisilat dalam aspirin. Selanjutnya ada reaksi larutan yang sering muncul di laboratorium. Berdasarkan pada prinsip netralisasi asam basa diantaranya yaitu ada larutan asam. Yang pertama ada HCl, H2SO4, CH3COOH, H2C2O4, NH4OH. Selanjutnya ada larutan basa seperti NaOH, KOH, CaOH2, BaOH2, NH4OH. Selanjutnya ada alat dan bahan yang sering digunakan di praktikum. Yang pertama ada gelas ukur, yang kedua pipet tetes, yang ketiga buret, yang keempat gelas arloji, yang kelima labu ukur 100 ml, yang keenam labu Elemer 200 ml, yang ketujuh labu porselin, yang kedelapan pengaduk. Setelah itu ada bahan. Yang pertama ada cuka dapur, yang kedua ada tablet aspirin, yang ketiga ada larutan NaOH sebanyak 0,1 ml, yang keempat ada larutan NH4OH sebanyak 0,5 ml, yang kelima ada indikator, dan keenam ada air. Selanjutnya ada prosedur kerja. Yang percobaan pertama menentukan kadar asam asetat dengan menggunakan cuka dapur. Langkah pertama mengambil 2 ml cuka dapur dengan gelas ukur 100 ml dan menuangkan ke dalam labu ukur 100 ml. Yang kedua, mengencerkan cuka tersebut dengan menambahkan air sampai volumenya mencapai 100 ml. Mengocok larutan hingga rata, dan mengambil 25 ml cuka yang telah diencerkan dan menuangkannya ke dalam tabung Elemer. Yang ketiga, menambahkan 2-3 tetes indikator atau phenolphthalein. Yang keempat, meneteskan larutan NaOH 0,1 ml dari buret hingga larutan tepat melalui perubahan warna menjadi merah muda. Menggoyangkan labu Elemer agar NaOH ditambahkan merah. Mengulangi langkah 1-4 hingga diperoleh volume NaOH yang tepat. Selanjutnya ada percobaan kedua menentukan kadar asam asetil salisilat dalam tabel aspirin. Yang langkah pertama yaitu menggerus atau menghaluskan tablet aspirin yang akan diuji menggunakan lumpang porselin. Yang kedua menambahkan kurang lebih 2 gram serbuk aspirin menggunakan gelas arloji, memasukkan serbuk aspirin tersebut ke dalam Elemer, menambahkan air suling sampai volume 100 ml. Gunakan air tersebut untuk melarutkan sisa-sisa aspirin di gelas arloji dan menentukan serbuk aspirin tersebut. Mengambil 25 ml larutan aspirin tersebut dan menuangkannya ke dalam labu Elemer. Yang ketiga, mengambil 25 ml larutan aspirin dan menuangkan ke dalam labu Elemer. Yang keempat, menambahkan 2-3 tetes indikator PP. Yang kelima, mentitrasi larutan aspirin tersebut dengan larutan NH4OH sebanyak 0,5 ml sampai larutan di dalam Elemer mulai berubah warna menjadi merah muda. Mengulangi langkah 1-4 sehingga memperoleh volume NH4OH yang tetap. Selanjutnya ada hasil pengamatan.
Hasil pengamatan pertama yaitu percobaan titrasi asam cuka. Titrasi yang pertama, volume larutan 25 ml, volume NaOH 4,4 ml. Titrasi kedua, volume larutan cuka 25 ml, volume NaOH 6,9 ml. Titrasi ketiga, volume larutan 25 dan volume NaOH 5,5. Yang kedua ada hasil pengamatan percobaan titrasi aspirin. Titrasi pertama yaitu volume larutan aspirin 25 ml dan volume NH4OH 9 ml. Titrasi kedua, volume larutan aspirin 25 ml dan volume NH4OH sebanyak 15 ml. Selanjutnya ada perhitungan. Pada percobaan pertama, hitung kontraksi mol CH3COOH dalam cuka yang mengalami pengenceran. Untuk menghitung kandungan asam asetat CH3COOH dalam cuka, mol H+ kali V basa sama dengan mol OH- kali V sama dengan F basa, sama dengan mol H+ kali rata-rata NaOH, sehingga mendapatkan 0,1 kali 25 ml sama dengan mol H+ kali 56 sama dengan 0,25, sehingga mendapatkan selanjutnya dibahagi 2,5 bahagi 5,6 sehingga mendapatkan 0,44 ml. Selanjutnya perhitungan yang percobaan kedua. Hitung kontraksi asam asetil salisilat dengan tabel aspirin. Untuk menghitung kandungan asam asetil salisilat dalam tabel aspirin yaitu menggunakan mol H+ kali V basa sama dengan OH- kali V basa sama dengan mol H+ kali rata-rata NH2OH 0,25, sehingga mendapatkan mol H+ kali 12 mendapatkan hasil 12,5. Setelah itu 12,5 dibahagi 2 mendapatkan hasil 1,04 ml. Perhitungannya kurang sama untuk percobaan pertama dan percobaan kedua. Selanjutnya ada pembahasan. Praktikum kali ini menentukan kadar asam asetat pada asam cuka NaOH dan menentukan kadar asam asetil salisilat pada tablet aspirin. Salah satu aplikasi stokiometri larutan adalah titrasi. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dalam praktikum ini, yang pertama, dapat menentukan kadar asam asetat, asam cuka dapur dengan menggunakan indikator phenolphthalein atau PP, karena indikator ini akan mengalami perubahan warna. Yang kedua, dapat menentukan kadar asam cuka dengan dicampur air dan menambahkan indikator PP, menyebabkan perubahan warna keunguan pada larutan. Yang ketiga, dapat menentukan kadar asam asetil salisilat dalam aspirin, mencampurkan air hingga berubah warna menjadi merah muda keunguan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan kata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.